Bapak berdua bisa dijelaskan apa upaya-upaya hukum yang akan dilakukan oleh Bapak bersama klien terhadap pelanggaran yang terjadi di Desa Sangliadol. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kuasa hukum dari Pak Dion terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Desa Sangliadol, yaitu pemilihan kades. Ya kan kita tahu sudah selesai pemilihan kades. Nah, ternyata setelah pemilihan kades kami dihubungi oleh saudara Dion yang selaku calon kepala desa untuk membantu beliau dalam hal ini untuk mengajukan beberapa kecurangan yang terjadi, dan kami sudah berkoordinasi kemarin dengan beliau, lalu beliau sudah menceritakan kecurangan-kecurangannya. Nah, menurut kami itu kan menurut undang-undang desa itu kan diberikan kesempatan kepada caleg kades untuk melakukan keberatan. Keberatan itu kan bisa tertulis juga bisa lisan. Jadi tadi pagi sudah dihubungi oleh Pak Dion sebagai caleg kades untuk menanyakan petunjuk dari kami selaku penasihat hukum. Maka kami sudah mengarahkan untuk beliau untuk karena ini kan ada kecurangan, jadi beliau konsultasi dengan kita, lalu kami mengarahkan beliau untuk tidak boleh menandatangani berita acara, dan di situ langsung tidak menandatangani itu kan ada alasannya, ada keberatannya itu. Tidak menandatangani berita acara otomatis tidak setuju dengan hasil kemarin. Itu jadi dengan beberapa alasan, katakanlah ada kecurangan toh. Ya, yang tadi sudah jelaskan. Yang tadi sudah jelaskan. Kira-kira apa rencana atau upaya hukum nanti? Jadi pastikan kami setelah ini kan kami akan membuat keberatan tertulis. Jadi kemana itu? Tertulis itu kan kami buat, tapi yang harus menandatangani itu kan caleg kades yang menandatangani. Kita cuma kuasa hukum, nanti kan ada ini kan bicara proses dan hasil kan begitu. Bicara undang-undang desa ini kalau proses itu kan pasti lewat keberatan itu harus dari caleg kades dulu. Nanti setelah hasilnya kalau memangnya mereka tidak mengindahkan itu, maka pasti hasilnya akan langkah-langkah hukum yang pasti kami akan mengajukan, kan begitu pasti toh. Jadi yang jelas pasti hari ini karena 3 hari. Iya. 3 hari kesempatan diberikan untuk mengajukan keberatan. Keberatan itu nanti mau ditujukan kemana? Ke panitia desa, panitia pemilihan desa kan. Gitu. Terhadap poin-poin apa saja, Pak? Poin-poin itu terhadap kecurangan-kecurangan itu kan pasti kita akan buat dalam keberatan tertulis itu. Iya. Begitu. Yang pasti yang kan tadi sudah dijelaskan menyangkut ada kecurangan-kecurangan itu tuh. Kemungkinan besar, kemungkinan tadi kan ada bilang 100 surat suara 171 surat suara yang tidak sah. Yang melebihi. Nanti kita tuangkan dalam surat keberatan itu. Nah, karena waktunya kan mepet sekali tuh. Jadi nanti upaya itu kita lakukan begitu. Dalam waktu beberapa hari ini, Pak? Ini besok ini sudah besok ini sudah harus masuk begitu. Dan pasti juga kita selaku kuasa hukum kan pasti mengawal kan, dan kita akan bertemu ketika keberatannya sudah dimasukkan kan begitu. Iya. Pasti kita akan kawal kan begitu. Nah, dengan sendirinya Pak sudah pasti kecurangan kan harus ada punya bukti, dan bukti ini kan pasti kami kawal di sana begitu. Untuk bagaimana supaya kalau boleh panitia pemilihan desa ini untuk menanggapi itu, untuk segera kalau boleh bisa katakanlah PSU. Nah, jadi targetnya PSU ya? Targetnya PSU. Begitu. Itu yang kami sampaikan. Pak Roland mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya baik, terima kasih Ibu Novi. Mungkin saya tambahkan beberapa saja. Paling tidak kita fokus itu, kita mengajukan keberatan ini selain kepada panitia pemilihan kepala desa di Sangliad, kita juga mengajukan kepada panitia pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten.
dan juga kita tembuskan kepada Bupati dan Ketua DPRD. Nanti juga kami minta untuk hearing dengan DPR, dalam hal ini mungkin Komisi A gitu, biar persoalan ini biar jelas, karena melihat item-item kecurangan yang disampaikan oleh klien kami, ternyata ini cukup mempengaruhi. Dan ini mesti menjadi perhatian khusus dari panitia Pilkades Kabupaten dan juga Bupati sebagai penanggung jawab. Iya. Karena melihat dari situ kita lihat kan ada surat suara yang tidak sah itu 170 sekian. Sementara surat suara sah dari calon kepala desa nomor urut 1 dan 2, calon kepala desa, surat suara sah untuk calon kepala desa nomor 1 itu 141. Nomor 202 itu 125. Ini cukup jauh Iya. perbandingannya. Baik, Pak Roland, lihat jumlah yang cukup jauh itu, apakah ada dugaan tidak ada sosialisasi kepada masyarakat ini sehingga menyebabkan kesalahan itu terjadi, ataukah memang ada rencana yang sudah matang dan sistematis seperti ini? Jadi tentu yang diduga pertama itu sebenarnya dugaan soal tidak sosialisasi ini sebenarnya itu dugaan kedua dan itu dugaan tambahan saja. Tapi dugaan kuat kami itu adalah bahwa sebenarnya mungkin saja ada diduga kuat ada terjadi permainan antara panitia dengan calon yang sistematis dan ya, terencana. sehingga masa ini yang tidak masuk akalnya itu surat suara yang tidak sah itu cukup jauh perbandingannya. Bayangkan saja calon nomor urut 1 yang menang itu cuma 141. Yang nomor 2 125. Ini cukup jauh loh. Antara 170 dengan 141 itu beda 30. Nah, kemudian ada kecurangan lain. Misalnya, ada 2 orang pemilih yang baru datang dari luar di Desa Sangliat. Yang satunya baru usianya 2 bulan, yang satunya usianya 6 bulan. Tapi kemudian yang diberikan hak pilih itu yang usia 2 bulan, sementara yang 6 bulan tidak diberikan hak pilih. Ini kan berarti ada yang tidak beres sebenarnya. Yang berikut lagi, ada 14 orang yang dianggap cacat atau sakit berhalangan tidak bisa datang di TPS. Lalu kemudian ada 16 orang. Nah, surat suara juga disiapkan 16, tapi ternyata yang memberikan hak pilih cuma 14. Nah, kemudian surat suara yang masuk di kotak suara 16. Nah, 2 ini dipertanyakan. 2 ini dari mana? Sementara yang memberikan hak pilih cuma 14. Nah, ini penting sekali untuk menjadi atensi khusus sekali atensi khusus dari DPRD, Bupati maupun panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Dan harapan kami itu harus dilakukan pemilihan ulang dengan memberikan sosialisasi yang baik dan matang kepada masyarakat. Ini kan masyarakat ini juga berhak untuk mendapatkan sosialisasi, kan ada biayanya. Siap. Panitia Pilkades itu dibentuk untuk mendapatkan biaya dan membiayai seluruh proses pemilihan itu sampai tuntas. Tapi ternyata kita menganggap panitia juga Gagal. panitia gagal dan tidak mampu untuk mensosialisasikan pemilihan kepala desa ini. Jadi panitia ini boleh saya bilang begini, panitia ini tidak sukses untuk menjalankan Pilkades di Desa Sangliat Dol. Kira-kira demikian. Terima kasih.